Kalau internet mati selama 1 jam, mungkin kita cuma kesal karena tidak bisa buka pesan atau mungkin nonton YouTube. Tapi bagaimana kalau internet mati selama 1 bulan? Bukan cuma media sosial yang hilang, uang tidak bisa berpindah, bank kesulitan beroperasi, pelabuhan berhenti bekerja, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, dan ekonomi negara bisa ambruk dalam hitungan minggu. Yang menarik, negara yang paling terancam bukanlah negara miskin, melainkan justru negara-negara paling maju di dunia. Karena semakin modern sebuah negara, semakin besar ketergantungannya pada internet. Dan jika jaringan yang menghubungkan dunia itu tiba-tiba lenyap, kekayaan yang mereka bangun selama puluhan tahun bisa ikut menghilang. Berikut 5 negara yang paling mungkin mengalami guncangan ekonomi besar jika internet mati total. Di urutan paling akhir ada Estonia. Bayangkan jika hampir seluruh urusan hidupmu dilakukan secara online, mulai dari membayar pajak, mengurus dokumen pemerintah, membuka rekening bank, melihat rekam medis, bahkan ikut pemilu juga pakai internet. Itulah Estonia. Negara kecil di Eropa Utara ini sering disebut sebagai negara digital paling maju di dunia. Setelah lepas dari pengaruh Uni Soviet pada tahun 1991, Estonia memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak membangun birokrasi besar-besaran seperti negara lain. Sebaliknya, mereka memindahkan hampir semua layanan publik ke dunia digital. Hari ini, lebih dari 99% layanan pemerintah Estonia bisa diakses secara online. Akibatnya, jika internet mati total selama berminggu-minggu, banyak aktivitas pemerintahan dan ekonomi akan langsung terganggu. Masyarakat masih bisa bertahan, tapi efisiensi yang menjadi kekuatan utama Estonia akan menghilang dalam sekejap. Selanjutnya ada Singapura. Singapura adalah contoh negara yang sukses tanpa memiliki banyak sumber daya alam. Mereka tidak punya tambang besar, tidak punya ladang minyak raksasa, bahkan wilayahnya sangat kecil. Namun mereka berhasil menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Rahasianya adalah konektivitas. Singapura menjadi pusat perdagangan, pusat keuangan, logistik, sekaligus rumah bagi banyak data center yang melayani perusahaan-perusahaan global. Setiap hari, triliunan rupiah bahkan miliaran dolar mengalir melalui sistem digital yang terhubung ke seluruh dunia. Jika internet mati total, kapal masih bisa berlayar dan gedung-gedung masih bisa berdiri. Namun transaksi keuangan, perdagangan digital, dan layanan bisnis yang menjadi mesin utama ekonomi Singapura bisa lumpuh. Negara ini mungkin tidak langsung bangkrut, tetapi pukulan ekonominya akan sangat besar. Selanjutnya ada India. Ketika mendengar India, banyak orang masih membayangkan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Padahal dalam 2 dekade terakhir, India telah berubah menjadi salah satu pusat teknologi terbesar di dunia. Banyak perusahaan global menyerahkan pekerjaan mereka kepada tenaga kerja India, mulai dari layanan pelanggan, pemrograman, analis data, desain perangkat lunak, hingga pengelolaan sistem perusahaan internasional. Jutaan orang India bekerja di depan komputer untuk melayani klien dari Amerika, Eropa, hingga Australia, dan semua pekerjaan itu membutuhkan internet. Jika internet mati selama berbulan-bulan, bukan hanya perusahaan teknologi yang terkena dampaknya. Jutaan pekerja bisa kehilangan sumber pendapatan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Ketika jutaan orang kehilangan penghasilan secara bersamaan, efeknya bisa menjalar ke seluruh ekonomi nasional. Yang kedua ada Irlandia. Sekilas, Irlandia terlihat seperti negara Eropa biasa. Namun di balik ukurannya yang kecil, negara ini menyimpan salah satu konsentrasi perusahaan teknologi terbesar di dunia. Banyak raksasa teknologi Amerika memilih menjadikan Irlandia sebagai basis operasi mereka di Eropa, mulai dari Google, Meta, Microsoft, hingga Apple. Alasannya beragam.
mulai dari kebijakan pajak hingga akses ke pasar Eropa. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini menciptakan lapangan kerja, investasi, dan pemasukan pajak yang sangat besar. Masalahnya, hampir seluruh aktivitas tersebut bergantung pada internet. Dan jika internet mati total dalam jangka yang panjang, banyak aktivitas bisnis bernilai miliaran dolar akan berhenti berputar. Dan bagi negara yang ekonominya sangat terkait dengan sektor teknologi, itu bisa menjadi pukulan yang sangat serius. Di posisi pertama ada Amerika Serikat, dan jaraknya cukup jauh dibanding negara lain. Alasannya sederhana, sebagian besar perusahaan yang membentuk internet modern berasal dari Amerika. Google mengendalikan pencarian internet dunia, Amazon mendominasi layanan cloud dan e-commerce, Microsoft menguasai berbagai layanan bisnis digital, Meta menghubungkan miliaran pengguna media sosial. Belum lagi ribuan perusahaan teknologi lainnya yang menjadi tulang punggung ekonomi digital global. Masalahnya, ekonomi Amerika Serikat saat ini tidak hanya menggunakan internet. Ekonomi mereka sudah menyatu dengan internet. Perdagangan saham, transaksi bank, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, logistik, hingga sistem pemerintahan modern semuanya bergantung pada jaringan digital. Jika internet mati selama beberapa hari, kerugiannya mungkin mencapai miliaran dolar. Jika mati selama berbulan-bulan, dampaknya bisa mencapai level yang belum pernah terjadi dalam sejarah ekonomi modern. Bukan karena Amerika lemah, justru karena mereka terlalu maju dan terlalu terhubung. Ada satu ironi yang menarik di dunia modern. Dulu kekuatan sebuah negara ditentukan oleh emas, minyak, atau jumlah tentaranya. Hari ini kekuatan itu semakin bergantung pada sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat. Sinyal dan data. Internet telah menjadi fondasi ekonomi abad ke-21, dan jika fondasi itu runtuh, bukan negara miskin yang paling ketakutan, melainkan negara-negara kaya yang selama ini berdiri di atasnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.